Hai, saya Danang dari People Synergy. Saya mau berbagi di dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Pertanyaan yang sering kita hadapi saat ini, masihkah saya waras? Atau bagaimana kita tetap waras? Karena tanpa kita sadari, di masa-masa seperti ini kita mengalami tekanan mental. Dan tekanan mental ini kita rasakan makin lama makin berat. Kenapa? Karena kita mulai terkurung di rumah dan tanpa kita sadari kita seakan-akan dalam penjara imajiner, penjara emosional. Dan ini membuat orang gak bebas. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dan karena kita makhluk sosial, kita pengen ketemu orang. Karena itu ada sebuah kebutuhan. Nah, gimana caranya supaya kita tetap waras? Pertama sekali tips yang saya mau berikan adalah kita harus mengetahui pola perilaku kita. Nah, pola perilaku itu berangkat dari apa? Pertama sekali kita berangkat dari di mana energi level kita. Apakah kita dalam posisi rendah ataukah posisi tinggi. Nah, energi level ini sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Bagaimana perasaan kita, feeling kita setiap harinya. Karena itu sangat berpengaruh. Dengan demikian, perasaan ini pun juga menentukan perilaku kita. Nah, perilaku kita ini sangat dipengaruhi sekali lagi oleh perasaan. Dan orang sekitar kita, terutama sekali orang di rumah, mereka adalah orang yang paling tahu. Nah, pertanyaannya adalah satu, kita tahu nggak pola perilaku ini? Dan alangkah baiknya kalau kita tanyakan pada orang-orang di rumah kita, di mana kita saat ini. Nah, teman-teman semuanya, dalam kehidupan sehari-hari, ibaratnya kita ada atau kita memiliki yang namanya emotional tank atau rekening bank emosi. Nah, bayangkan mobil ataupun motor itu punya tangki bensin. Nah, bayangkan kalau tangki bensinnya ini kering atau kosong, apa yang terjadi dengan mobil itu atau motor itu? Minimal nggak bisa bergerak, minimal nggak bisa melakukan aktivitasnya, nggak berfungsi seperti apa yang dia didesain. Nah, demikian juga manusia, demikian pula individu seperti kita. Apakah kita dalam kondisi full atau kita dalam kondisi kosong? Nah, kalau kita dalam kondisi kosong, sudah pasti kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Karena itu, saya mau berikan tanda-tanda ya untuk kita bisa kenali apakah kita dalam kondisi kosong ataukah kita dalam kondisi penuh. Nah, atau dalam bahasa kerennya ini adalah tanda-tanda depresi, sign of depression. Apa tanda-tandanya? Yang pertama sekali, yaitu kita mulai kehilangan harapan atau sense of hopeless. Kita udah gak punya harapan, aduh bisnis saya udah berhenti, saya gak bisa ngapa-ngapain, saya bakal sebentar lagi pecat. Itu mulai kita kepikiran bahwa kita gak punya harapan. Gimana saya bisa melanjutkan hidup saya? Rasanya sudah terkurung selama beberapa minggu ini membuat saya gak punya harapan. Nah, ini yang pertama. Kalau kita udah memiliki hal yang kita tidak yakini bahwa kita bisa memiliki harapan, itu berarti kita udah, artinya kita mulai tanda-tanda kewarasan kita terganggu. Yang kedua, kita mulai sering suka menangis tanpa kita sadari. Atau mungkin sebelum menangis kita mulai suka sedih sendiri tanpa tahu ada penyebabnya. Nah, ini merupakan tanda yang kedua. Siapa coba di antara kita, atau mungkin kita coba kenali apakah kita suka seperti itu. Yang ketiga, kita mulai susah berkonsentrasi. Mau melakukan apapun kita susah. Baca buku rasanya nggak masuk. Nonton TV rasanya blank. Ngomong sama orang nggak nyambung. Nah, ini adalah tanda-tanda kita susah berkonsentrasi. Ya, apakah itu ada dalam diri kita? Yang berikutnya adalah kita mulai sulit membuat keputusan. Mau nonton Netflix atau mau nonton yang lain? Film apa yang mau kita tonton? Mau baca buku atau mau WhatsApp? Udah nggak tahu. Mau kerja atau mau melakukan sesuatu, rasanya kita mau ambil keputusan susah. Mau beli apa juga, kita mau masak apa ya hari itu pun juga bukan tanda-tanda. Meskipun itu adalah kondisi normal yang dialami oleh setiap ibu rumah tangga. Ya. Nah, berikutnya adalah ini mungkin tanda yang sering terlihat, yaitu kita jadi lebih sensitif. Kita mudah tersinggung, kita begitu mudah sensitif untuk setiap kata, suara atau apapun. Nah,
Ini yang paling tahu orang-orang sekitar kita. Kita coba tanyakan pada mereka. Berikutnya, yaitu bahwa kalau kita mulai susah tidur, siapa di antara kita yang mulai susah tidur? Kita mulai mungkin mengalami insomnia ringan, mungkin ada mulai sedang, atau mungkin sudah mulai berat. Ya, bahkan mulai ikut ronda karena sekarang disuruh oleh pemerintah untuk ikut ronda. Mungkin bagus, tetapi tetap nggak bisa tidur juga. Nah, ini ada tanda-tanda. Nah, berikutnya kita mengalami keinginan untuk mager. Sebenarnya bukan keinginan mager, tapi rasanya malas gerak terus. Kita punya activity yang begitu rendah. Kita mungkin cuma di depan TV, di depan games, atau bahkan cuma bengong. Nah, itu bukan atau mungkin tidur di kamar saja. Itu bagian daripada tanda depresi. Nah, berikutnya yaitu feeling lonely atau sendiri, merasa sendirian. Nah, rasanya nggak punya teman, atau bahkan rasanya kok saya hidup sendirian di dalam dunia ini. Nah, feeling lonely ini sangat mengganggu untuk sebagian besar orang, ya. Bahkan untuk seorang yang introvert pun juga itu bagian daripada tantangan tersendiri. Nah, tanda berikutnya yaitu kalau sudah menikah, orang mulai melihat bahwa pernikahan ini sudah mulai tidak menarik. Pasangan sudah tidak menarik. Jadi mulai suka berantem, mulai suka berkonflik, apapun yang dilakukan jadi permasalahan. Pola makan mulai berantakan, ya, bukan karena diet, tetapi mulai susah untuk mau makan apa, jam makan pun berantakan, ya. Dan berikutnya adalah kita mulai merasakan badan kita mulai sakit, ya, sakit ini sakit itu, rasanya pegel. Nah, itu bukan tanda-tanda daripada depresi itu sendiri. Jadi kalau kita mengalami hal-hal ini yang baru saya sebutkan, itu mungkin kita harus mulai lebih aware, atau kita sudah harus mulai lebih tanggap dengan apa yang ada. Nah, gimana mengatasinya? Pertama sekali, bayangkan bahwa emotional tank kita itu ibarat seperti bejana, ya. Ibaratnya kalau di rumah-rumah itu ada tabung air, ya, tangki air. Nah, kecepatan mengisi dan kecepatan keluar minimal harus seimbang. Bahkan yang mengisi harus lebih banyak, karena kalau nggak akan keluar lagi. Nah, bayangkan kalau isian ini kalah cepat atau kurang banyak dibanding apa yang keluar. Yang mengisi ini adalah hal-hal, aktivitas-aktivitas yang bisa membuat energi level kita tinggi. Yang keluar atau istilahnya drain out itu adalah hal-hal yang bisa menguras energi kita, ya. Jadi apa yang mengisi harus lebih besar daripada apa yang keluar. Kalau ini kecepatannya kalah, besarannya kalah, kita sebenarnya ada safety level yang pertama. Kalau safety level pertama ini dilewati, ini kita akan mengalami yang namanya anxiety atau kekhawatiran. Kalau ini terus dilewati, kita akan masuk ke safety level yang kedua, yaitu disebut namanya emotional breakdown. Nah, ini yang makin tekanannya makin berat. Berikutnya, makin berkurang, akan mengalami yang namanya nervous breakdown. Nah, di saat udah orang mengalami nervous breakdown, ini yang bahaya, ya. Nah, maka dari itu kita harus pastikan apa saja hal-hal yang mengisi dan hal apa yang keluar. Maka dari itu kita semua harus tahu apa sih activity-activity yang bisa membantu kita untuk buat energi level kita naik, dan apa activity-activity yang bisa bantu energi level kita turun. Ya, kita harus tahu itu semua. Saya mau berikan tips bagaimana mengisi emotional tank ini, terutama untuk mengisi, ya. Saya bagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah mindset. Apa itu mindset? Itu pikiran. Bagaimana kita merubah pola pikir kita. Kita harus punya sikap yang benar, attitude yang benar. Karena kita nggak bisa merubah yang ada di luar. Kita harus berangkat dari yang di dalam, inside out. Maka dari itu sangat penting untuk kita melakukan sesuatu yang membantu pola pikir kita menjadi lebih baik lagi. Yang pertama saya mau bagikan, yaitu yang saya lakukan adalah membaca buku. Baca buku yang sifatnya inspirasional, baca buku yang sifatnya positif, itu sangat membantu untuk memiliki mindset yang benar. Yang kedua adalah
mendengarkan podcast. Kali ini, hari-hari ini banyak banget podcast yang tersedia dimanapun kita bisa dengarkan. Dan podcast-podcast dari tokoh-tokoh atau orang-orang pembicara yang luar biasa itu akan membantu untuk mengisi kita. Kemudian saran saya berikutnya adalah untuk melakukan planning. Tiap hari saya menulis plan saya. Apa yang bisa akan saya lakukan hari ini? Supaya apa? Supaya waktu kita menjadi lebih produktif dan efektif dan efisien. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan karena banyak orang melalui hari-hari tanpa melakukan planning. Yang berikutnya adalah kita make meaning dari apa yang sudah terjadi hari kemarin. Kita coba make meaning. Apa pembelajaran yang kita dapatkan? Apa yang saya harus berubah? Apa yang bisa saya lakukan? Dan cobalah belajar sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru seperti halnya saat ini saya lagi belajar membuat YouTube film yang akan di-upload untuk menjadi pembelajaran. Nah, yang kedua, kategori yang kedua yaitu headset atau emotional. Gimana caranya? Yang pertama, tips yang pertama di bagian headset adalah gimana kita stay connected dengan keluarga kita, dengan teman-teman dekat kita, orang-orang yang memberikan kita semangat, orang-orang teman-teman dekat lah yang kita merasa dikasih dan kita kasihi. Dan kemudian coba lakukan tulis gratitude exercise atau saya bilang hitung berkat. Hal apa yang bisa kita syukuri setiap harinya? Mungkin sebelum tidur lakukan tulis minimal 5 hal-hal apa yang bisa disyukuri. Dan itu akan membuat emosi kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian journaling. Nah, journaling di sini tips saya adalah tolong tulis di buku, jangan diketik karena akan sangat berbeda, ya. Dan yang terakhir juga adalah berbagi. Mari kita coba berbagi dengan orang-orang sekitar kita, mungkin orang-orang yang kurang beruntung. Nah, ini ada 25%, 25% yang kedua. Nah, 25% yang ketiga yaitu adalah health set, yaitu fisik. Kenapa? Karena fisik sangat penting. Kalau fisik kita nggak sehat, kita mungkin nggak akan bisa menjaga mindset kita dan kita akan susah untuk pertahankan health set kita. Maka dari itu sangat penting untuk kita menjaga kesehatan kita. Lakukan exercise setiap harinya minimal 30 menit, kena sinar matahari supaya apa? Supaya hormon-hormon kebahagiaan kita muncul. Seperti endorfin, dopamin itu akan meningkat, ya. Dan kemudian minum air sesering mungkin supaya kita tetap hydrated, ya. Ada tipsnya yaitu setiap kilo tubuh kita harus minum 30 ml. Jadi kalau berat saya 65 kilo, paling nggak saya harus minum sekitar 2 liter. Ya, jadi ada hitung-hitungannya. Nah, kemudian kurangi sugar, ya, kurangi gula, karena itu akan sangat menjaga kesehatan kita. Oke? Dan tidur cukup, ini penting, ya, tidur cukup. Jangan tidur terlalu malam karena itu sangat akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, dan kemudian kebersihan rumah itu sangat penting untuk kita lakukan karena akan sangat menyenangkan. Kita akan jauh lebih sehat kalau kondisi rumah kita bersih, ya. Dan gunakan masa-masa pandemi ini untuk bersih-bersih rumah, itu akan membantu. Yang berikutnya, yang keempat, aspek yang keempat yaitu soul set atau saya katakan spiritual. Apapun agama kita, coba kembali ke Tuhan, ya. Yaitu untuk dengan cara apa? Berdoa, ya. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk meditasi, dan ambil waktu untuk contemplating. Itu akan sangat membantu. Nah, keempat hal ini masing-masing 25%, dan ini akan membantu kita untuk mencapai 100%. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita fit. Kenapa? Karena tujuan daripada kita yaitu gimana kita bisa menampilkan versi terbaik diri kita lebih sering dalam setiap harinya. Kita mungkin nggak bisa selalu at our best, tapi bagaimana kita to be at our best more of the time. Karena itu sangat penting, ya. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kita bukan hanya bersiap untuk melaluinya, tetapi bagaimana kita persiapkan diri setelah masa pandemi ini supaya kita tetap waras. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sukses buat Anda semuanya. Mari kita semangat untuk waras sampai pandemi ini berlalu, bahkan seterusnya kita akan waras terus untuk menjadi yang terbaik buat diri kita masing-masing. Mari kita tampilkan the best version of ourselves. Oke, sampai ketemu.